Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Pure Wall ya guys ya. Namun sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, cerita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Pio yang disergap oleh boneka assassin saat memata-matai keluarga Jin akhirnya berhadapan langsung dengan Black Tiger dalam kematian dari Grandmaster Seong-un. Menolak tunduk kepada White Ghost Lotus, Pio yang kini menyambut rentetan ledakan mematikan tersebut justru membangun insting aslinya sebagai assassin terkuat. Gak berselang lama di Snowblade Manor, terlihat Master Seol Gang Yeon sangat kesal mendapatkan laporan dari kepala pelayan Lee Yul terkait dengan 55 orang yang tewas dan 27 orang yang terluka di kubu Snowblade Manor. Sang Master geram, kok bisa keluarga Jin bisa memberikan perlawanan sekeras ini, padahal keluarga Jin udah seperti macan gak bertaring. Menurut dia, kepala pelayan merespon kalau keluarga Jin memanfaatkan sisa kekayaan yang ada untuk bertahan. Selain itu, mereka selama ini selalu membangun kebaikan di Jianghu, sehingga orang dari berbagai penjuru berkumpul untuk membantu mereka. Mendengarkan itu, Gang Yeon makin geram dan dia bilang, "Kebaikan katamu, setelah para bajingan itu merebut tanah kita, Snowblade Manor menderita semua penghinaan yang tak terbayangkan. Lantas kau bilang mereka punya kebaikan?" Untungnya marah Master langsung mereda setelah Lee Yul bilang kalau perlawanan keluarga Jin gak akan bertahan lama. Sewaktu Gang Yeon nanya apa Lee Yul juga yang memerintahkan assassination Biksu Shaolin, kepala pelayan pun ngejawab, "Enggak, kenapa saya sengaja melibatkan Shaolin ke dalam hal ini? Tenang saja, saya udah memastikan agar Snowblade Manor nggak akan dicurigai." Sebuah jawaban yang membuat sang master bisa tenang pagi itu. Tapi kemudian Lee Yul yang cabut dari ruang master malah terusik oleh Seol Gwang-ho, anaknya Master Manor yang baru aja pulang dari luar. Lee Yul kurang setuju kalau anak master memimpin Shadow Corp ke dalam pertarungan secara sembarangan. Tapi dengan sombongnya, Gwang-ho bilang agar kepala pelayan gak usah mengkhawatirkannya. Selain dia memang gak sabar ingin bertarung, dia juga dijuluki sebagai Hellblood X, adalah warrior terkuat dari Yeonam. Perkara ayahnya khawatir, dia minta kepada si kepala pelayan untuk tinggal diam aja, gak usah ngelapor sedikit pun. Meski kesal dengan sikap Gwang-ho yang sombong dan juga playboy itu, Lee Yul tetap mengakui kalau anak masternya ini adalah warrior terhebat di Snowblade Manor. Setibanya di rumah sendiri, terlihat Lee Yul sedikit murka kepada Black Tiger yang udah berada di rumahnya sekarang. Dia gak suka Black Tiger main hilang sesuka hati, padahal dia udah mewanti-wanti untuk menahan diri selama beberapa saat. Black Tiger pun menanggapi, "Tenang, aku nggak menemuinya secara langsung kok. Aku cuma mengirimkan salam melalui puppet artku." "Oh ya? Terus gimana dengan yang lainnya?" tanya Lee Yul ingin tahu laporan yang lebih penting. Black Tiger pun ngejawab, "Berdiam diri sesuai dengan perintahmu. Tapi si Pure Wall ini, kenapa kita repot-repot melakukan semua ini? Kenapa dia nggak langsung kita habisi aja sih? Jika kau ingin agar dia dicurigai, palsukan aja beberapa buktinya. Bukankah begitu?" Bodoh, jika kau terang-terangan memfitnahnya, orang-orang akan curiga. Menanam bibit keraguan yang kecil jauh lebih efektif. Yang lebih penting adalah keluarga Jin melepaskannya dari pihak mereka sendiri. Kita harus mengisolasinya secara emosional dan juga fisik, baru memojokkannya. Begitu dia dipojokkan seperti ini, jika terjadi kematian lain di kediaman Jin, dia akan dicurigai sebagai pelakunya secara wajar. Sehingga keluarga Jin gak punya pilihan selain menginterogasinya tanpa ampun. "Jika kau ada di situasi itu, apa yang akan kau lakukan?" tanya Lee Yul untuk memastikan apa Black Tiger paham dengan rencananya. Sambil tersenyum lebar, Black Tiger pun ngejawab, "Aku akan menghabisi mereka semua yang menolak untuk percaya kepadaku." Jawaban itu membuat Lee Yul senang. Lagian menurutnya itu adalah cara terbaik untuk menjadikan Pio sebagai musuh bersama Jianghu. Sekarang kita kembali ke Gunung Jeonjong. Terlihat rombongan Shaolin yang dipanggil untuk ngelihat kematian Biksu Seong-un dan udah tiba di sana. Mereka dipimpin oleh Biksu senior yang bernama Un-hai serta dijaga oleh Biksu junior yang sangat emosional yang bernama Seong-am.
Parahnya si Seong Am ini ketika nggak bisa mengendalikan emosinya, terutama dengan kematian Seong Un, amarahnya langsung meledak-ledak, meletup-letup. Kepala botaknya penuh dengan urat kayak orang mau stroke aja. Bahkan dia menjadi histeris seperti orang gila sambil memancarkan niatan membunuh yang sangat brutal. Un-hae sendiri cuma bisa berharap agar juniornya ini nggak mengamuk di kediaman keluarga Jin. Setibanya di atas gunung, usai rombongan Shaolin disambut oleh Jisoo, mereka pun dipersilakan untuk datang ke lokasi Seong Un disemayamkan. Begitu ngelihat Bo Gyeong di depan peti mati, Seong Am yang murka langsung menarik kerahnya dan nanya dengan keras, "Siapa orangnya? Siapa yang menghabisi kakak senior Seong Un? Saya gagal untuk melindungi Grandmaster, tolong hukum saya," jawab Bo Gyeong sambil menangis sesenggukan. Saat Seong Am mau memarahinya lagi, Un-hae langsung melarangnya. Secara Bo Gyeong udah melalui kesulitan yang luar biasa menurutnya. Setelah memanting Bo Gyeong ke lantai, Seong Am pun membuka peti mati Grandmaster Seong Un sehingga jenazahnya bisa dilihat oleh semua rombongan yang berada di sana. Seketika air matanya pun jatuh di pipi Un-hae saat ngelihat salah satu dari juniornya itu. Dengan suara bergetar, Un-hae pun bilang, "Dasar bodoh, kenapa kau yang terbaring di sana? Bagaimana bisa kau berpulang sebelum paman guru tua ini? Dasar bocah kurang ajar." Beberapa menit berselang setelah jenazah Seong Un diperiksa mendetail oleh Un-hae di lantai, Seong Am pun nanya apa penyebab kematian seniornya itu. Un-hae merespon ada bekas racun di sekitaran hidung dan juga mulutnya. Sepertinya dia menghirup semacam racun. Itu bukan racun mematikan, jadi itu nggak langsung mematikannya, tapi itu cukup untuk membuat dia pingsan. Jadi mereka membuat dia pingsan lalu menyerangnya. Begitu maksudmu? Tanya Seong Am ingin memastikan. Un-hae pun ngelanjutin, benar, lukanya terlihat kecil dan gak penting, tapi semua meridian vitalnya telah terputus. Itu pedang pembunuh yang digunakan secara efisien dan juga kejam. Ini adalah hasil yang biasanya digunakan oleh para assassin. Mendengarkan itu, seketika urat stroke kembali bangkit di kepala Seong Am sambil memancarkan aura pekat yang jauh lebih kuat lagi. Seong Am pun bilang dengan keras, "Assassin! Kau dengar ada assassin yang menetap bersama dengan keluarga Jin di sini? Siapa orangnya? Pyo Wol namanya." Mendengarkan nama itu dari Bo Gyeong, spontan asap pun keluar dari mulut Seong Am saking mendidih amarah yang dia rasakan saat ini. Meskipun Un-hae udah memintanya agar gak bertindak gegabah, apalagi belum ada bukti yang jelas kalau Pyo Wol adalah pelakunya, Seong Am yang terlanjur jatuh ke jurang amarah segera mengambil tombak sabitnya untuk membuat perhitungan dengan Pyo. Gara-gara itu pula, Jin Soo bersama dengan Nam Gung Wol buru-buru mendatangi Pyo di kamarnya saat dia sedang mengasah daggernya. Dengan wajah panik, mereka pun bilang, Kakak Pyo, orang-orang dari Shaolin datang. Situasinya berbahaya, kau harus pergi dari sini." Dengan wajah yang santai, Pyo merespon, "Apa mereka udah menentukan kalau aku ada pelakunya? Gak peduli berapa kali kami harus memberitahukan mereka kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Mereka gak mau mendengarkan. Beri waktu aja, Kak, dan hal ini akan terselesaikan nantinya. Tapi untuk sekarang tolong pergi ke tempat yang aman," desak Jin Soo yang makin panik lagi. Sayang, upaya mereka terlambat karena tiba-tiba Seong Am menerobos masuk ke kamar Pyo dengan menghancurkan pintunya. Saat Un-hae yang ikutan pergi kembali melarangnya berbuat kekerasan, Seong Am pun segera menentangnya. "Maafkan saya, Paman Guru. Saya akan menerima hukuman karena membantah perintah Anda saat kita kembali ke Shaolin dengan senang hati nantinya. Tapi sekarang tolong jangan suruh saya untuk diam saat ada assassin itu yang berada di hadapan saya. Hei assassin, katanya kaulah orang yang melakukan itu terhadap kakak senior Seong Un. Buktikan kalau kau nggak bersalah sekarang juga. Kalau nggak bisa, kau harus berlutut dan menyerahlah. Kami akan mengawalmu menuju ke kuil utama untuk menerima penghakiman yang adil di sana." Masih dengan wajah santainya, Pyo pun ngejawab, "Apa kau yakin kalau kau itu adalah biksu?" "Apa maksudmu?" tanya Seong Am keheranan. Pyo ngelanjutin, "Caramu menyalurkan niatan membunuh yang buas itu, sekarang aku paham kenapa Shaolin harus menyegel gerbangnya untuk sekian lama." Ucapan sarkas itu berhasil menusuk tepat di ulu hati sang biksu. Seong Am pun meraung dan meledak dalam amarah yang membabi buta, memancarkan niat membunuh buas yang gak bisa lagi disembunyikan.
"Beraninya kau, sialan!" teriaknya kuat-kuat dan kemudian melepaskan tusukan tombak sabit kekuatan penuh sehingga menghancurkan dinding kamar Pyo sampai bolong gak bersisa. Seiring Seong Am memerintahkan juniornya mengepung Pyo, Pyo yang gak gentar sedikit pun bilang dalam hati sambil tersenyum, "Kau mau menjadikanku musuh bersama di Jianghu? Maka akan kuterima dengan senang hati." Akhirnya pertarungan pun gak terhindarkan lagi di luar rumah sana. Usai memutar tombaknya dengan penuh amarah, tanpa ragu Seong Am melesat dengan kecepatan yang dahsyat ke arah Pyo sambil melepaskan salah satu teknik andalannya yang bernama Demon Subduing Divine Staff. Tapi putaran tombak yang memancarkan aura melingkar itu terlalu gampang Pyo hindari. Bahkan dalam sekejap dia udah berada di belakang si biksu gila. Dan ngelihat itu Seong Am yang menoleh ke arah Pyo tambah murka lagi dan dia bilang dengan lantang, "Memang pantas dengan seorang assassin yang pengecut. Yang bisa kau lakukan cuma menghindar. Mari kita lihat apa kau bisa menghindarinya." Tanpa ampun, Seong Am mengerahkan teknik terkuat Shaolin berikutnya, Demon Subduing 18 Strike. 18 tusukan tombak yang berlapiskan aura bekat melesat secara membabi buta dengan ganasnya. Tapi semua tusukan itu masih bisa Pyo hindari dengan sempurna tanpa menggeser sedikit pun telapak kakinya. Cukup dengan gerakan gesit tubuhnya aja. Kesal ngeliat serangan yang gak ada yang mempan satu pun, Seong Am kembali berteriak dengan lantang, "Bentuk formasi!" Seketika para junior Shaolin mengelilingi Pyo dan mengerahkan teknik Ultimate Shaolin 18 Arhat Formation. Formasi itu menciptakan lingkaran aura yin dan yang raksasa yang mengincar Pyo sebagai targetnya di tengah. Seong Am yang bangga dengan teknik Ultimate Shaolin pun bilang, "Gak peduli seberapa mahir seorang assassin, bahkan yang paling sulit ditangkap sekalipun gak akan bisa bertahan menerima formasi Supreme 18 Arhat Formation dari Shaolin." Tapi ucapan itu membuat Eunhae berkucuran keringat dingin. Sulit baginya menerima kalau Pyo dituduh sebagai assassin saat buktinya belum cukup. Meski orang di sekitarnya banyak yang bilang kalau Pyo adalah assassin yang terkenal sekalipun. Selain kebingungan sang biksu tua tersebut, seketika para juniornya menyerbu Pyo secara serentak menggunakan formasi andalan mereka. Tapi pastinya Pyo mampu meladeni formasi martial art mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Sedangkan Nam Gungwol sendiri yang menyaksikan pertarungan yang terjadi pun bilang dalam hati, bukan hanya biksu Shaolin yang percaya kalau Pyo dalang di balik kematian Seong Un. Para warrior yang datang untuk mendukung keluarga Jin diam-diam juga menunjukkan permusuhan dan mengawasinya. Faktanya bahwa dia seorang assassin cuma diketahui segelintiran orang di Jianghu ini. Tapi di dalam kediaman Jin, entah gimana informasi itu diam-diam menyebar. Pasti ada seseorang yang sengaja membocorkannya. Pyo pasti tahu juga soal itu. Lantas kenapa dia memprovokasi dengan mengusik titik lemah Shaolin seperti sebelumnya? Ngelihat para biksu semakin intens melancarkan serangan formasi, Pyo yang dari tadi terus menghindar sangat sadar kalau ini adalah upaya untuk menjadikannya musuh bersama Jianghu. Dia yakin ada seseorang yang memutar otaknya untuk merancang semua rencana ini. Karena itu Pyo pun bertekad udah saatnya menyelesaikan situasi yang mengganggunya seperti ini. Seketika Pyo mengaktifkan mode Black Lightning yang membuat rambutnya menjadi serba hitam dan tubuhnya memancarkan petir dengan warna yang sama. Dia pun segera melompat tinggi ke udara secepat kilat dan begitu udah berada di hadapan si biksu gila tersebut, Pyo yang memancarkan aura pekat di matanya pun bilang dengan tegas, "Tahan ini kalau kau bisa." Tanpa ragu, Pyo melepaskan serangan petir hitamnya secara full power, menghantamkan gagang tombak Seong Am dengan begitu kerasnya sampai hancur berkeping-keping. Belum hilang rasa kaget si biksu gila ngelihat senjata yang hancur gak bersisa. Tiba-tiba Pyo udah menempelkan tangan kirinya ke perutnya untuk melancarkan One Inch Punch dan zing. Serangan Pyo mendarat dengan telak menciptakan ledakan cahaya biru murni yang langsung mengoyak ulu hati Seong Am dari dalam, membuat dia meraung histeris mengerikan. Selagi matanya menyala memancarkan energi yang berlebihan, tubuh besarnya terhempas mengalami kejang hebat akibat menahan kerusakan organ yang fatal di tubuhnya. Sewaktu para junior ingin menyelamatkannya, tanpa ampun Pyo yang masih melayang di udara melontarkan dagger andalan yang dikendalikan menggunakan benangki, menusuk para biksu junior itu sekaligus hingga mereka semua tersungkur serentak ke atas tanah. Ngelihat Pyo sendirian mengalahkan para biksu elit dari Shaolin, hal itu membuat mata semua orang yang berada di sana terbuka dengan lebarnya. Bahkan Nam Gungwol yang merasa merinding cuma bisa mengucapkan 3 patah kata, "Dewa Kematian Sichuan."
Namun tiba-tiba Seong Am yang kembali siuman dan memuntahkan darah malah bersuara, aku gak akan memaafkanmu atas hal ini. Betapa kagetnya Eunhae ketika ngelihat bukan cuma Seong Am yang selamat, para juniornya juga selamat ternyata. Mereka gak mati di sana. Ngelihat itu, Eunhae pun bilang dalam hati, dalam semua kekacauan itu gak ada satupun yang tewas. Jika dia memang menghabisi Seong Un, apa dia akan menahan diri bahkan di dalam situasi segenting ini? Seketika, Jin Shu yang agak senang dengan kejadian pengeroyokan salah satu tamunya itu menghampiri Biksu Eunhae dan dia bilang dengan tegas agar membawa jenazah Biksu Seong Un dan tinggalkan kediaman Jin sekarang juga. Saat Eunhae menganggap kejadian ini sebagai kesalahpahaman, Jin Shu pun menjawab dengan nada yang setengah marah. Aku menyaksikan langsung kalau kalian menyerang tamu di rumahku tanpa seizinku. Bagaimana mungkin itu adalah sebuah kesalahpahaman? Boleh aja Shaolin menjadi Monte dan North Star di Jianghu, tapi kalian gak bisa menghina keluarga Jin sampai sejauh ini. Memang benar kalau keluarga Jin kami punya sedikit kekuatan untuk berperang melawan Snowblade Manor, tapi itu bukan alasan bagi kami untuk menerima permusuhan sebesar ini. Pergi! Ngelihat seniornya diusir secara paksa, si biksu gila pun berdiri dan menantang Jin Shu. Tapi sebelum si biksu bertindak, kali ini Nam Gunggol sendiri yang turun tangan menghalanginya. Apa? Beraninya kau? Bosan mendengarkan kalimat yang sama, Nam Gunggol pun ngejawab, aku gak bisa lagi mentolerir ucapan beraninya kau darimu. Jika kau mau mengamuk seperti anjing gila, jangan seret nama Shaolin bersama denganmu di sini. Kau menginjak-injak ribuan tahun kehormatan Shaolin di bawah kakimu sendiri. Jika kau gak suka dengan apa yang aku katakan, datang dan temui aku kapan saja. Aku akan menghadapimu bukan sebagai Nam Gunggol dari Sojourn Society, tapi sebagai seorang warrior. Seketika Seong Am kembali meledak dalam amarahnya. Persis setelah dia ngeluarin caci maki sambil memancarkan aura yang pekat, Eunhae geram segera melarangnya dengan tatapan yang tegas, bahkan mengalirkan auranya sebagai bentuk keseriusan di dalam kata-katanya. Ngelihat itu barulah Seong Am yang mengucurkan keringat dingin memberikan respek kepada seniornya. Dan akhirnya para biksu itu pun pergi dari kediaman Jin sesuai dengan perintah tuan rumah. Mendengarkan Jin Shu mengeluh para biksu mau mengusir Pyo, Nam Gunggol pun menanggapi dengan tatapan yang serius. Ada hal yang kita nggak ketahui. Aku merasa ada seseorang yang mengincar pahlawan Pyo Wall dan mengatur semua ini. Aku sendiri belum tahu siapa orangnya, tapi jangan terlalu khawatir, karena sepertinya Pyo juga punya rencananya sendiri. Keduanya lalu menatap punggung Pyo dari kejauhan, tenang, kokoh, dan tanpa beban. Seolah memberikan isyarat, badai apapun yang datang, dia udah siap menyambutnya kapanpun dan dimanapun. Sekarang kita berpindah sebentar ke Gold Mountain Manor. Terlihat saat ini di kediaman Manor tersebut, Lord Manor yang bernama dengan Gyeom Shin Chung sedang makan siang bersama dengan putrinya yang bernama Gyeom Suryeon. Shin Chung mengaku di depan putrinya kalau dia nggak selera makan meski udah dibawakan koki terbaik sekalipun, karena surat perjanjian yang dia pinjamkan ke Snowblade Manor udah menjadi selembaran kertas yang nggak bernilai apapun lagi. Loh, kenapa? Ayah mendapatkan kembali emas dan bunganya, bukan? Tanya Suryeon keheranan. Shin Chung pun menjawab, kau pikir aku meminjamkan surat berharga itu hanya untuk mendapatkan sedikit bunga? Jawaban itu malah membuat si putri malah kebingungan. Dia nggak paham kenapa ayahnya bisa menyerahkan surat berharga semudah itu kepada seorang kepala pelayan biasa Snowblade Manor. Si ayah pun menanggapi, Suryeon, wawasanmu memang luas, cerdas dan instingmu itu tajam. Tapi ada hal yang kau lewatkan. Ingat ini baik-baik. Di Jianghu, apa yang gak terlihat jauh lebih berbahaya dari apa yang terlihat. Suatu hari nanti saat kau duduk di kursiku ini, kau akan paham arti sebenarnya dari kalimat tersebut. Ucapan itu membuat Suryeon makin waspada dan juga penasaran siapa Leyul sebenarnya. Berita Shaolin yang menyerang Pyo, sang dewa kematian, akhirnya tiba ke Hong Yoshin yang saat ini berada di Yeonam. Via surat intelijen merpati, Yoshin yakin kalau pihak Shaolin tahu sedikit aja tentang Pyo, harusnya mereka nggak akan pernah menyerangnya dengan gegabah seperti ini. Mendengar para warga di Yeonam mulai membicarakan sosok Pyo sebagai pelaku assassination Biksu Seong Am, Yoshin merasa heran kok bisa info terkait Pyo Wall sampai tersebar di seluruh jalanan Yeonam. Padahal dia dan Sekte Hao udah merahasiakannya dengan ketat.
Sambil terus melangkah melewati jalanan malam Yonam, Yoshin pun bilang dalam hati, seseorang sengaja menyebarkan rumor untuk mengisolasinya. Setauku, Lord Snowblade Manor nggak cukup pintar untuk melakukan hal seperti ini. Putranya juga sama, artinya sesuai dengan dugaanku, pelakunya adalah kepala pelayan Leyul. Pria itu bergabung dengan Snowblade Manor suatu hari dan secara eksklusif meningkatkan kekuatan mereka. Dialah kekuatan sebenarnya di balik Snowblade Manor. Tapi nggak ada satupun informasi tentang latar belakang, sekte ataupun martial art miliknya. Bagaimana bisa seseorang menyembunyikan identitasnya dengan sempurna dari sekte Hao? Dia pasti mengincar sesuatu. Orang seperti dia nggak mungkin puas cuma dengan menjadi kepala pelayan Snowblade Manor. Siapa sangka dalam jalan malamnya itu ternyata Yoshin berpapasan dengan Pyo yang sedang menyamar di pinggiran jalan. Dengan banyaknya pihak yang terlibat di Yonam, kini Pyo paham kalau situasi sekarang jauh lebih dari sekedar perebutan kekuasaan wilayah. Pyo sendiri udah yakin kalau Leyul lah yang menyeretnya ke tengah kekacauan seperti ini. Baginya, Leyul adalah orang yang sulit untuk dihadapi karena dia melenyapkan musuh-musuhnya menggunakan orang lain tanpa meneteskan darahnya sendiri. Lagi berpikir dengan keras tentang Leyul, tiba-tiba Pyo dihampiri oleh seorang wanita cantik, dan siapa lagi itu kalau bukan samaran dari Hong Yeseol. Kesal diikutin terus dan digoda tanpa henti, Pyo pun bilang dengan sopan, "Aku tahu ini menyakiti harga dirimu, tapi aku ingin sendirian, jadi tolong tinggalkan aku." Kurasa mungkin semua orang tergoda oleh rayuanmu itu, dan kau yakin gak pernah gagal menyelesaikan kontrak kecuali denganku. Aku paham kau merasa perlu balas dendam agar merasa lebih baik, tapi kali ini relakan saja. Ucapan itu langsung mengenai ego Yeseol dengan tepat, sehingga dia pun membenarkan dan ingin segera pergi. Tapi sebelum cabut, bisa-bisanya dia menggoda Pyo sekali lagi. Kalau di waktu lain dia nggak akan menyerah semudah ini terhadap Pyo. Parahnya dia mengatakan itu sambil menaburkan Thousand Lead Tracking Sen lagi yang sangat Pyo benci. Sekejap kemudian, Pyo pun menyusuri jalanan malam Yonam untuk mencari intelijen lain. Namun siapa sangka, dia diikuti oleh seorang assassin yang mengekornya via atap perumahan. Assassin itu membenarkan ucapan Black Tiger kepadanya sebelumnya kalau Yeseol menghubungi seseorang. Tapi yang membuat si kawan itu heran, orang yang dia ikuti ini kelihatan biasa aja. Rasanya nggak mungkin menurut si kawan kalau Yeseol itu berhubungan dengan orang yang biasa-biasa saja. Berhubung penasaran, si kawan itu terus saja mengikuti si Pyo. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget karena Pyo tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Belum sempat dia mencari kesana kemari, seketika Pyo muncul di atap persis di belakang si kawan itu, yang membuat dia makin terkejut bukan main. Spontan si kawan yang panik segera kabur secepat mungkin sambil bilang dalam hati, "Sial, sejak awal dia tahu aku mengawasinya. Jadi dia assassin yang dibicarakan itu. Kalau begitu aku nggak bisa mengatasinya. Aku harus melarikan diri sekuat tenaga." Dalam pelariannya yang buru-buru tersebut, si kawan itu mendarat di suatu lokasi untuk menaruh semacam sandi ke atas dinding. Baru kemudian berencana segera kabur lagi secepat mungkin. Tapi sebelum dia sempat melangkah, matanya membelalak syok karena dari kegelapan yang senyap, Pyo tiba-tiba nongol di belakangnya seperti arwah penasaran. Udah berdiri di sana tanpa terdeteksi sedikit pun. Spontan Pyo yang matanya menyala terang, dia pun bilang ke si kawan tersebut, "Pavilion tinggi yang terlihat dari mana saja, lentera merah, gerbang hitam pudar yang terlihat di segala sisi. Apakah itu syarat untuk menulis kode rahasia? Sungguh menggelikan." Mendengarkan itu si kawan yang langsung bulu kuduknya meremang hebat dengan tubuh gemetaran ketakutan. Dan dia pun bilang dalam hati, dia sengaja membiarkanku lolos hanya untuk mencari tahu rahasia sandi itu. Itu nggak mungkin. Sadar kalau assassin yang seperti hantu di hadapannya sangat berbahaya, si kawan segera mencabut sabit berantai di punggungnya, memutarnya secepat kilat sambil melapisinya dengan aura, sebelum akhirnya melemparkannya sekuat tenaga ke arah tempat Pyo berada. Tapi dengan begitu gampangnya Pyo menghindari sabit berantai itu, cukup memiringkan kepalanya sedikit saja tanpa berpindah tempat sedikit pun. Ngelihat itu si kawan segera meningkatkan kecepatan senjatanya, menyerang Pyo dengan lemparan yang membabi buta tanpa jeda. Sangat disayangkan, semua serangan senjatanya nggak ada yang mengenai Pyo sedikit pun. Dia masih aja menghindari semua dengan mudah, bahkan sambil menutup matanya sekalipun. Sambil terus menghindari, Pyo bilang dalam hati, "Kalau itu saja teknik terbaikmu, maka nggak ada yang layak untuk kusaksikan lagi."
Akhirnya Pio pun mengambil inisiatif serangan. Dia memusatkan benang Ki untuk mengontrol beberapa dagger sekaligus di tangan kanannya. Hal itu membuat si musuh terpana shock dan dia bilang dalam hati, menggunakan benang Ki untuk mengendalikan senjata rahasia. Kalau dia melemparkan semua senjata itu sekaligus mustahil untuk memprediksikan arahnya. Kalau begitu, aku akan membiarkan satu atau dua mengenaiku dan memberikan kenang-kenangan kepadanya. Rah! Teriak si kawan sambil menguatkan aura di tubuhnya demi menghadapi gempuran dagger milik Pio. Namun siapa sangka tebakannya meleset jauh. Kecepatan serangan Pio jauh lebih gila dan terlalu gila dan mustahil untuk dia tebak. Gak ada satupun yang bisa dia tangkis. Alhasil secara serentak rentetan belati itu menembus tubuhnya secara fatality. Darah menyembur deras seiring dengan matanya yang memutih, menahan siksaan mematikan, menyisakan tubuh yang langsung rubuh menghantamkan lantai tanpa ampun. Saat Pio berjalan mendekatinya, si kawan yang sekarat masih aja percaya diri kalau Pio nggak akan mendapatkan apapun darinya. Lalu tiba-tiba Pio pun membacakan sandi yang tertulis di dinding sana. Kontak ancaman Hong Ye Seol dipastikan. Harap berhati-hati. Seketika si kawan itu terkejut bukan main. Kok bisa lawannya tahu dan bisa membaca sandi itu dengan gampang? Pio pun ngejawab, kebanyakan sistem kode rahasia mengikuti prinsip yang sama. Begitu kau memahami logikanya, nggak terlalu sulit untuk memecahkan kodenya. Mendengarkan itu, si kawan yang putus asa pun bilang dalam hati, udah cukup, nggak ada lagi yang bisa kukatakan. Kalau memang semudah itu, kenapa assassin akan repot-repot menjalani kesulitan dalam mempelajarinya? Bajingan seperti monster ini, bisa-bisanya dia terlalu kuat sekaligus jenius. Sebelum ajal menjemput, si kawan mengucapkan kata-kata terakhir penuh penyesalan. Mereka sungguh mengirimkanku kemari untuk menghadapi orang seperti ini. Sialan, sial. Harusnya saat Hong Ye Seol bilang kalau dia membatalkan misinya, harusnya saat itu aku menganggapnya sebagai sebuah peringatan. Seiring si kawan tersungkur ke lantai, Pio yang berjalan mendekati dinding yang banyak tulisan pun bilang dalam hati, jadi ini tempat para assassin itu saling berhubungan ya. Dark Demon. Dark Demon itu pasti orang yang mati barusan. Scarlet Lotus Death Demon, 4 makhluk yang menyergapku di Snowblade Manor waktu itu kah? Maka sekarang mereka ada 6 di Yonam. Hong Ye Seol udah disingkirkan dari papan permainan. Jadi orang yang disebut Black Tiger lah yang menarik benangnya. Tiba-tiba terdengar suara orang lain yang baru aja tiba di lokasi tersebut. Siapa kau? Beraninya kau melakukan assassination di lingkungan Gold Mountain Manor? Sebutkan identitasmu. Bukannya menjawab, Pio malah balik nanya, terus kau ini siapa? Si wanita yang datang bersama dengan pasukannya pun ngejawab dengan tegas, kau gak tahu siapa aku? Kyom Suryeon. Kau pasti gak berasal dari Yonam. Kyom Suryeon, apa yang membuat orang terkenal dirimu dari Gold Mountain Manor keluar selarut ini? Tanya Pio dengan nada mengejek. Begitu si wanita bilang kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Snowblade Manor untuk menagih hutang keluarga Jin, seketika Pio memamerkan seringai iblis dengan mata merah yang menyala. Senyuman itu benar-benar menakutkan, membuat Suryeong terbelalak ngeri dengan sekejur tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Seiring Suryeong yang ketakutan berteriak kepada pasukannya untuk menangkap keparahan gak sopan yang berada di hadapannya, Pio malah tersenyum dengan lebar karena inilah yang dia tunggu-tunggu untuk menjalankan rencana jeniusnya. Sekarang kita berpindah ke gerbang kediaman Snowblade Manor. Selagi kedua pengawal gerbang menjaga keheningan suasana sampai ngantuk nyaris tidur, tiba-tiba seseorang dengan tubuh penuh luka datang ke gerbang dan bilang dengan nada parau, buka gerbangnya. Sewaktu si pengawal gerbang kaget dan nanya siapa orang tersebut, si kawan yang terluka sambil menggendong seorang wanita di punggungnya pun ngejawab, namaku Im Kwon Ok dari Gold Mountain Manor. Nona Kyom Suryeong telah disergap dan sekarang sedang berada di kondisi yang kritis. Tolong biarkan kami masuk sekarang juga. Betapa paniknya pengawal mendengarkan nama besar itu. Dan begitu mereka memastikan orang yang terluka parah itu memang benar adalah Kyom Suryeong dari Gold Mountain Manor, mereka pun langsung membuka gerbang dan mencarikan tabib untuknya. Berita Suryeong terluka parah dengan cepat tiba di telinga Leiyul via bawahannya yang bernama Baik Do Gyeong. Baik Do Gyeong pun cerita berdasarkan bawahannya yang membawa Suryeong kemari, pelaku penyerangannya adalah seorang pria berambut panjang, tapi bawahannya nggak melihat wajahnya seperti apa.
Bawahannya bilang kalau ada mayat di dekat pria tersebut karena mencurigakan sepertinya Nona Gyeop gak bisa melewatkan pria itu begitu saja. Dia berusaha menaklukkannya, tapi lawannya adalah seorang master. Pengawalnya langsung dikalahkan dalam sekejap, sedangkan Nona Gyeop sendiri mengalami luka parah, kata Do Gyeong menutup laporannya. Usai menyuruh Do Gyeong pergi sambil mengingatkannya agar memberitahu jika Gyeom Soreong siuman, Leul berpikir keras siapa martial artis yang sanggup mengalahkan penjaga elit dari Gold Mountain Manor sendirian. Dari sekian banyak waktu bertemu dengan orang seperti itu, tepat di perjalanan menuju kemari. Baru aja mengatakan itu, dalam benaknya seketika bulu kuduk Leul berdiri karena dia merasa diawasi oleh seseorang. Untuk jaga-jaga, dia segera memanggil Black Tiger, sehingga secara tiba-tiba Black Tiger pun muncul dari balik tirai persis di samping Leul. Dengan muka penuh amarah, Leul pun bilang ke assassin rekrutannya itu, "Piowol, ada di mana dia sekarang?" Mendengarkan itu, Black Tiger seketika mematung dengan mata membelalak shock. Dia baru sadar kalau dirinya udah benar-benar lengah memantau Pio. Yo, komiknya mentok ya guys ya. Akankah terjadi adegan yang lebih sadis dan seru ke depannya? Nanti kita akan tahu di video berikutnya. Saksikan terus alur cerita yang satu ini dan alur cerita lainnya hanya di channel Fokus Anime dan stay update.